kerja di sektor konstruksi pada saat proses pembangunan itu kan. Nah, 3,6 juta bukan 3,2, 3,6 juta ini 3 juta pekerja level diploma 3 sampai SMK segala macam. 600.000 itu adalah tenaga ahli yang level sarjana. Kita udah sampaikan 2 tahun yang lalu sebelum IKN muncul supaya gagaslah Provinsi Kalsel, siapkan aja di sektor tenaga kerja untuk suplai ke sana karena punya waktu masih 2 tahun untuk membina itu tadi. Termasuk pengangguran-pengangguran yang ada di kota Banjarmasin itu diinventarisir, setiap kampung kita suruh inventarisir, dilatihlah oleh pemerintah kota. Tapi ini tidak pernah dilaksanakan sampai Indro Priyono udah bilang bahwa orang kita Banjar ini individualis. Ketika bicara IKN, tadi Prof Hadin menyinggung, saya berkunjung dengan ke Tanjung dengan kelompok-kelompok yang saya satukan kemarin. Tanjung itu betul sebagai pintu gerbang aja, gelar doktor aja kalau dihitung dengan jari. Padahal produksi batu bara penghasil devisa. Kalau hendak mau sekolahan unggul kan di sana hebat ya. So itu jadi tantangan juga ya Pak Profesor Hadin tadi kan. Nah kembali pada saya sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali kita dalam ngopi ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi jejakrekam.com media online di Kalimantan Selatan. Kali ini kita kembali dalam ngopi di studio Jejak Rekam. Pada kesempatan kali ini kita bicara tentang IKN, Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota baru yang berada di Kalimantan Timur, yang kemudian di hari-hari sekarang, beberapa hari lalu misalnya menjadi menarik diskusinya ketika Presiden di Singapura menawarkan peluang investasi di IKN Ibu Kota Negara, termasuk misalnya bagaimana sesungguhnya ketika IKN itu pindah ke Kalimantan Timur, apa yang didapatkan dari provinsi sekitar Kalimantan Timur sendiri, sekitar IKN. Salah satunya adalah Kalimantan Selatan yang sering disebut dalam banyak diskusi sebagai gerbang IKN. Kita akan diskusikan, kita akan bahas dalam ngopi kali ini. Seperti biasa sudah hadir ada pengamat pembangunan dan tata kota, Bang Dr. Subhan Sarip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Di tengah kesibukan. Iya. Oke, kemudian juga hadir guru besar dari Universitas Al-Mangkurat, Bapak Profesor Dr. Hadin Muhtiyar. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Ya, Prof. Bang Subhan, hari ini kita akan bicara tentang IKN. Kan beberapa kali kita bicara tentang IKN. Iya. Sebelum ngopi yang ini kita juga bicara tentang Forum Kalimantan Bangkit. Sesungguhnya kita ingin membuat ada pertalian, ada benang merah antara ketika kita bicara Forum Kalimantan Bangkit, bicara tentang dalam perspektif kebijakan dan pemerataan pembangunan. Kemudian ketika IKN itu pindah ke Kalimantan Timur sana di Penajam situ, apa kemudian pengaruhnya bagi Kalimantan Selatan? Ini kan juga menjadi penting, atau bagi Kalimantan secara umum. Dan ruang diskusi itu menjadi lebih menarik ketika Presiden di Singapura dalam sebuah pertemuan kan menawarkan ada peluang investasi yang luar biasa ditawarkan di IKN itu. Iya. Nah, ini dalam rangka percepatan IKN, perwujudan IKN. Kira-kira seperti itu. Bang Subhan melihatnya seperti apa? Kalau kita kan melihat seperti ini sebenarnya lepas daripada persoalan IKN atau mungkin persoalan pembangunan yang lain. Tapi kan yang saya secara prinsip yang kita lihat tuh kan sebenarnya Kalimantan itu sebuah pulau yang sebenarnya memberikan nilai tambah yang luar biasa bagi negara ini, bagi Indonesia. Kontribusinya itu sangat besar lah ibaratnya. Nah itu yang poin pentingnya. Nah jadi sisi lain kontribusi sedemikian besar, tapi sampai sejauh ini dampak positif yang jelas terlihat bagi kepentingan masyarakat, terutama masyarakat yang misalnya yang berada di level menengah ke bawah, karena paling banyak masyarakat kita kan sebenarnya berada di menengah ke bawah kan sebenarnya. Jadi mulai menengah ke bawah ini masih menjadi tanda tanya besar. Apakah misalnya dengan kontribusi yang besar kepada negara, kemudian nilai tambah yang didapatkan oleh semua masyarakat yang ada di Kalimantan ini sudah sebanding. Nah, sebandingnya ini kita lihat lagi. Sebanding pertama adalah besaran kontribusi yang luar biasa tadi ditambah dengan kondisi kekinian. Nah, kalau kita melihat kondisi kekinian misalnya, bagaimana
bencana alam, banjir, kemudian kebakaran hutan, dan lain sebagainya lah. Itu menjadi sesuatu yang selalu rutin didapatkan oleh di Kalimantan ini. Misalnya Kalimantan Selatan, ada daerah misalnya di hulu Sungai Tengah itu, kadang kalau setahun tuh banjir menimpa itu sampai 2 kali mereka terkena bencana itu. Padahal dulu mereka salah satu bagian yang cukup besar memberikan sumbangsih dari sektor perkayuan, kemudian di tetangganya dari sektor minyak, segala macam di mana di Murug Pudak segala macam. Belum lagi daerah-daerah lain. Ini yang paling penting sebenarnya. Nah, IKN hadir itu kan lebih banyak terlihat hanya untuk menjadikan konon katanya untuk menjadikan supaya Kalimantan ini daya tarik semakin kuat. Artinya dia akan mendapatkan keadilan dari segi nanti munculnya pembangunan yang akan hadir di IKN. Jadi kali ini kan menarik pembangunan ke Kalimantan seperti itu. Jadi tidak Jakarta sentris lagi. Tidak Jakarta sentris lagi. Cuma kalau bagi kita sendiri sebenarnya bukan itu yang menjadi titik pentingnya. Titik bagi pentingnya. Kita orang Kalimantan. Begitu orang Kalimantan, siapapun, silakan Bang. Siapapun yang datang di Kalimantan ini, nah ini ada tamu nih. Iya, ini anggota dewan yang terhormat. Alhamdulillah bisa hadir kan. Orang Kalimantan asli ini kebetulan. Jadi kan kita sebenarnya melihat manfaat langsungnya itu seperti apa. Misalnya kita bicara kemiskinan. Di Kalimantan Selatan itu kemiskinan kan kisarannya 5%. Iya. Nah, kemudian kalau kita rata-rata mungkin di Kalimantan itu sendiri kisarannya 5 antara 4 sampai 6% lah kalau tidak rata. Ini kan sesuatu yang sebenarnya membuat kita jadi berpikir, ini daerah yang banyak memberikan kontribusi bagi negeri, bagi Indonesia, bahkan lebih dari 20% itu dari Kalimantan sebenarnya yang bisa menjadi penggerak ekonomi atau penyumbang bagi negeri ini kan. Tapi sisi lain kemiskinannya kok bisa sampai ada di posisi 5% kisaran itu. Ditambah lagi bencana alam yang semakin sering melanda. Sekarang ketika IKN itu dipindah ke Kalimantan Timur misalnya, bisa menjawab tidak persoalan-persoalan yang tadi kita identifikasi? Masih tanda tanya. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa IKN itu tidak banyak nanti memberikan nilai tambah itu seperti ini. Kenapa mesti misalnya yang semua piranti yang membangun segala macam itu semuanya bukan dikelola atau dimiliki dilibatkan pemain utamanya itu adalah warga Kalimantan. Walaupun ada alasan warga Kalimantan atau pekerja yang terkait dengan pembangunan belum memiliki kemampuan katanya. Dan ini kan sebenarnya bisa diproses kan, bisa dilatih mereka, bisa dibina mereka itu. Nah kemudian kenapa para pengambil kebijakan yang terkait dengan IKN ini tadi, termasuk badan otoritanya yang terkait dengan IKN ya, bukan orang yang berasal dari Kalimantan? Padahal cukup banyak tokoh-tokoh sebenarnya yang ada di Kalimantan ini kan. Dan sesungguhnya mereka mampu. Nah, sesungguhnya mereka memiliki kemampuan dan mereka lebih mengenalkan budaya daerahnya segala macam. Artinya mereka sebagai jangkar untuk penghubung antara kepentingan masyarakat lokal dengan kepentingan secara nasional bahkan global, mereka bisa memainkan di situ karena mereka lebih akrab dengan daerahnya. Nah, jadi dari sini aja sudah menunjukkan keberpihakan kepada warga Kalimantan masih menjadi tanda tanya besar. Padahal IKN sendiri belum terwujud, tapi di situ saja. Di situ udah kelihatan. Nah, kita khawatir sebenarnya. Yang dibutuhkan oleh warga Kalimantan itu sebenarnya bagaimana mereka bisa mendapatkan nilai tambah yang nantinya akan mengangkat harkat, martabat, dan kemakmuran kesejahteraan bagi kehidupan semua orang yang ada di Kalimantan. Oke, sekarang sampai di situ. Sekarang kita ke Prof. Hadin. Prof, bicara IKN kan sekarang menjadi semakin ramai ketika Presiden di Singapura menawarkan ada peluang investasi, menawarkan orang tinggal di IKN itu. Ada banyak paket-paket investasi yang ditawarkan di situ. Tadi kalau disampaikan Bang Subhan kan bicara soal keadilan, bicara soal pemerataan pembangunan dan segala macam. Tapi pemerintah kan juga seringkali menjawab hadirnya IKN itu sesungguhnya sebagai jawaban agar kita tidak Jakarta sentris lagi, agar pembangunan itu merata, agar kemudian semua orang itu bisa menikmati. Kalau kita bicara Indonesia tidak hanya bicara tentang Jawa, tapi bicara tentang seluruh NKRI. Prof, melihatnya seperti apa? Jadi kalau kita membicarakan IKN ini ada dua hal kan, bisa merupakan peluang, bisa merupakan tantangan. Nah jadi sebetulnya tadi kan banyak peluang karena di daerah kita sendiri kan, ya, peluang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita.
kan terbuka lebar tuh, terbuka lebar. Nah, cuma tantangannya ini kan, kalau kita lihat angka-angka statistik lah, sumber daya manusia kita hampir 50 berapa persen lah pendidikannya Pak SMP. Belum tuntas SMP. Belum. SMP. Lebih 50%. Nah, Untuk di Kalimantan. Ya. Kalimantan. Nah, kemudian kebijakan juga tidak memihak lah, kebijakan pusat. Tadi kan sudah jelaskan kan tidak memihak. Nah, selain itu kalau kita lihat lagi lah kondisi kita secara kultural, kita ternyata bukan pekerja keras. Kultural kita kan. Nah, jadi ada beberapa hal yang merupakan tantangan lah bagi kita ketika karena kan peluang yang ini kan ada kompetensi, kompetitif sifatnya. Jadi mereka yang memiliki kualitas tinggi, nah itu nanti suatu ketika akan menang. Nah, untuk masyarakat, jadi kalau IKN itu diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, itu untuk masyarakat kasar masih tanya besar kan? Kalimantan ya. Nah, Kalimantan, nah masih tanya besar. Kalimantan Selatan itu lebih tinggi kalau kita lihat tingkat pendidikan, EPM-nya dengan Kalimantan lain. Nah, yang kita hadapi ini kan pendatang itu kan pasti mereka tadi secara kultural bekerja keras, pendidikan lebih tinggi, aksesnya kekuasaan lebih kuat lah, lebih besar. Nah, jadi kita harus pelajari tantangan-tantangan kesiapan. Kalau kita ingin memaksakan bahwa IKN itu bagian dari Kalimantan, bagian dari pembangunan Kalimantan. Jadi sebetulnya peluangnya ada kan peluang terbuka karena posisinya ada di Kalimantan. Secara lebih inilah peluang lebih besar. Tapi untuk mendapatkan peluang itu ketika harus berkompetisi, jangan-jangan orang Kalimantan sendiri tidak mau berkompetisi di situ. Karena usia katanya lemah. Bukan itu secara fakta berarti di urutan mana? Bawah. Karena kan yang datang ke ibu kota itu kan pasti mereka mempunyai levelnya beda. Nah, upaya kita untuk mempersiapkan itu kalau Prof melihat sudah sejauh mana? Misalnya kita bicara pendidikan misalnya. Nggak ada persiapan. Jadi kita lihatlah pemerintah kita pintu gerbang akan begitu. Kan ketika ditetapkan undang-undang Kalsel misalnya kan, undang-undang 8 2022, bahwa itu salah satu alasan mengubah undang-undang itu gerbang. Itu menjadi pintu gerbang. Sampai situ aja kita lihat adalah kegiatan apa? Enggak ada kegiatan apa-apa. Persiapan untuk menyambut bahwa Kalsel sebagai pintu gerbang IKN. Dan wujudnya apa belum? Belum, kan tidak ada kelihatan, cuma apa istilahnya itu sembuh-sembuh aja lah, Mbak. Bahwa kita akan menghadapi alasan lah. Nah, yang kita khawatirkan kan Prof nanti ketika IKN itu betul-betul selesai, kemudian orang pindah, kita baru sadar kita tidak mampu bersaing itu ketika nanti orang betul-betul sudah pindah IKN. Nah, kan itu yang kita khawatirkan, Prof. Pendidikan kita tidak mampu bersaing. Kalau secara statistik juga kita sudah kelihatan. Kalau secara hitungan matematiknya kita udah kalah sebenarnya. Oke, sekarang kita ke anggota dewan. Ini kan jadi menarik nih karena kalau kita bicara data indeks pembangunan manusia misalnya, bicara tentang angka kesejahteraan, kemiskinan seperti apa, setidaknya kan tolak ukurnya salah satunya adalah Banjarmasin. Karena Banjarmasin sebelum Undang-Undang 8 2022 ibu kota provinsi pindah ke Banjarbaru, sebelumnya ada di Banjarmasin. Nah, Banjarmasin ukurannya seperti apa? Bagaimana kemudian kesiapan Banjarmasin ketika kemudian IKN itu betul-betul pindah ke Kalimantan Timur sana, ke Pak Sukro, silakan. Ya, terima kasih ngobrol sore hari ini. Saya mendefinisikan tentang IKN ini sangat sependapat dengan yang namanya Prof Hadi
peluang dan tantangan. Ketika saya sebagai kapasitas sebagai anggota dewan, saya udah cerita banyak dengan teman-teman kita tadi disinggung oleh Pak Hadin, SDM kita memang tidak mampu untuk bersaing di segala lini. Makanya kemarin saya memberanikan diri di 3 event yang menyadarkan bahwa kita ini lewat seni dan doa serta silaturahmi yang kita harus munculkan sebagai pemersatu kita dalam menyambut IKN ini. Kenapa lewat seni? Karena dalam 2 dekade atau 10 dekade aja, lagu Banjar itu tidak pernah dirasakan oleh generasi sekarang. Nah, dengan lagu itulah kita tampilkan suara mandihin tahunya kan? Iya. Generasi lah. Karena 10-2 kita tidak akan melihat bahwa generasi kita suka dengan lagu-lagu Banjar. Padahal lagu Banjar itu kan bicara tentang nasihat-nasihat. Ada nilai-nilai. Ada nilai-nilai kayak anak Pak Arna kemarin kan. Nah, kayak Gunung Bamega, semua kekayaan itu ada di Kalimantan. Nah, bicara IKN ini peluangnya besar bagi kita untuk merebut menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Kan? Contoh-contoh, Pak Hadin ini, Prof. Hadin sebagai pakar hukum. Sampai saya kemarin masuk kepada saat berdoa istiqosah. Kita ribut tentang IKN, persiapan. Di depan mata, Profesor Hadin dan kawan-kawan tidak bisa mengurai yang namanya selalu menjadi ajang pemicu demokrasi, pemicu peradaban ini selalu di Kalimantan. Contoh peristiwa 23 Mei. Saksi hidup masih ada, gedung juga masih ada, Mitra Plaza dan gedung Hotel Arum. Kita tidak pernah selesai kepada almarhum dan arwah-arwah yang sudah dianggap itu gentayangan aja kan, dianggap penjara, kita tidak pernah menyelesaikan dengan mereka tuh korban sebenarnya, ya kan? Nah itu yang kedua. Yang event silaturahmi di Jakarta aja, Hendro Priyono udah bilang bahwa orang kita Banjar ini individualis. Ketika bicara IKN, tadi Prof. Hadin menyinggung, saya berkunjung ke Tanjung dengan kelompok-kelompok yang saya satukan kemarin. Tanjung itu betul sebagai pintu gerbang aja, gelar doktor aja kalau dihitung dengan jari. Padahal produksi batu bara penghasil dipisah. Kalau hendak mengolah sekolahan unggul kan di sana hebat ya. So itu jadi tantangan juga ya Profesor Hadin tadi kan. Nah kembali pada saya sebagai anggota Dewan di Banjarmasin. Hari ini juga tidak ada mengkritisi konsep pembangunan Pelabuhan Trisakti. Maulah Pelabuhan Trisakti itu digeser ke Batu Licin misalnya kan. Akan menumpukan penyangga dari IKN itu sendiri kan. Kalau ada rencana mau dipindahkan, pasti ada rencana kan. Tadi moderator kita ada undang-undang aja hanya dibikin untuk memindahkan wacana dan itu menghidupkan para, kalau bahasa kawan kita, oligarki baru. Ini kan problem kita yang sekarang karena pemimpin kita tidak melihat dia Profesor Hadin tadi. Kita maulah ujuk-ujuk maulah undang-undang menjadikan Kalimantan Selatan menjadikan pintu gerbang. Tapi turunannya kan ada, ya loh. So, kita berebut dengan hari ini terjadi lagi nih. Saya juga khawatir nih Kalimantan Selatan menjadi pemicu dari sebuah kegaduhan politik kita sekarang, Pak Hadin. Ya. Hari ini misalnya, ini sedikit. Kenapa hari ini sekelas organisasi besar kok bisa tertunda? Oh yang NU ya. Ini kan kaitannya dengan kegaduhan juga kan? Nah, karena antara struktural. Habis pemilu. Iya habis pemilu. Padahal sudah di Gebiah Uyah di Tanjung kemarin ada perhelatan Banjar Pak. Nah, Banjar apa? Melayu Banjar. Ini Kiai Sarba ini. Artinya orang kita di Banjar Kalimantan, mari kita bersatu membangun peradaban IKN yang sebuah pilihan. Saya sudah 2 kali tadi disinggung saya sebagai kapasitas sebagai anggota Dewan. Saya tidak ingin mana gram IKN udah lihat di media sosial
saya kunjungi di titik nol kemarin tuh kan. Saya kunjungi sampai kawasan-kawasan yang dibangun Istana Negara. Apa yang terjadi dampak pembangunan IKN yang dirasakan yang di Hulu Balikpapan itu sepi. Malam-malam saya nongkrong di warung orang Barabai. Kami ini aja makanan kami, mungkin Pak Profesor hadir di kuyanya juga ada profesor sini ya Bang makan nasi rice patin. Hari ini kami juga diserbu ya oleh pendatang-pendatang dari tetangga kita kan, saudara kita di Jawa. Tuh rumah makan warung-warung di Balikpapan tuh malam tuh ngeri sudah banyak. Karena sudah 6.000 orang sudah bekerja di sana. Nah, sekarang kalau kita bicara tadi kesiapan kita kemana kita nih? Haur kita nih bahasa Banjarnya, memikirkan yang teknis-teknis, sementara seni aja yang gampang merasuki seluruh pemikiran kita sudah terlewatkan dalam konteks ini kan. Tidak lagi di kafe-kafe, di warung-warung, lagu-lagu yang legendaris ya Pak Hadin lah syarat dengan patuah-patuah itu tidak lagi didengarkan. Yang ada adalah musik-musik K-pop ya kan Adi? Ya. Nah, ya. Nanti dipelopori di DKK sama apa yang di sini. Nah, jadi kuliah program-program siaran TVRI juga membuka peluang-peluang itu untuk bicara tentang IKN dengan budaya. Budaya itu Pak Hadin yang harus kita makanya Kaltim itu sekarang yang sudah menyiapkan diri, dia sudah bergandeng tangan bersatu untuk menyiapkan diri menjadi tuan rumah IKN itu tuan rumah negerinya kita sekarang. Nah, dengan apa kita tanyakan kemarin saya diskusi dengan Pak Subahag, gimana gerak biayanya? Oh, Kaltim aja sudah menyuarakan, kami siap kok dengan APBD yang ada, ya kan? Jadi kita di Kalimantan Selatan. Tapi ini menarik ya kan? Pas begitu Kaltim tadi emponya menyatakan siap, tapi sisi lain Presiden mencari dan Menteri Investasi Bahlil kan bahkan beberapa hari ini kan menyampaikan bahwa wilayah-wilayah yang IKN itu akan dikapling-kapling dan kapling itu akan ditawarkan ke investor yang ada di luar paket-paket investasi. Iya, karena pembangunan itu Pak Subhan tidak mungkinlah didanai oleh APBN kita. PMDN saja. PMDN saja. Harus ada pihak-pihak. Pak Hadin tahu sendiri bagaimana bekerja. Yang iyanya saya mengutip dari kata-kata dialog sekarang Jar Subhan, ada tokoh kita dari Bugis Pak Yusuf Kala mengatakan dia menyadari bahwa Indonesia ini harus sekarang mandiri dengan keuangannya. Makanya dia warning bahwa utang kita itu sepertiga sudah dari dana APBN kita. Kalau kita tambah-tambah utang kayak apa dengan dana anggaran pembangunan kesehatan, pendidikan, 1.000 triliun. Nah, ini saya bilang tinggal nih, saya kan tadi tertarik datang ke sini karena saya rindu dengan Prof Hadin ini. Wah, kayak ngopi Ya. gitu. Ya, karena regulasi yang dibikin pakar-pakar hukum ini sudahkah IKN itu? Saya melihat Pak Hadin tadi kayak tadi saya melihat sudahkah siapapun yang jadi presiden tidak ada lagi kekhawatiran bahwa isu misalnya kalau Anies jadi presiden itu tidak dilanjutkan, Prabowo atau siapapun yang akan jadi presiden, sehingga wajar misalnya Presiden Jokowi cawe-cawe. Nah, saya ingin menanyakan langsung ke Prof Hadin, apakah setiap ganti pemimpin pembangunan yang multi-yes misalnya, kalau di Kota Banjarmasin misalnya Ibnu Sina dan Arifin ingin membangun jembatan terpanjang menuju Batola, ya, Sungai Gampa itu. Ya, Sungai Gampa Pramuka. Nah, itu 850 M. DED-nya sudah digelontorkan 450 tanpa persetujuan anggota dewan. Saya di Banggar ya. Ya betul, ini kelolosan nih. Itu asik juga tuh di Ya, nah, pertanyaannya kepada Prof Hadin. agar aturan. Kepada Prof Hadin, masuk rasional kah ketika Ibnu Sina hanya beberapa bulan bisa mewujudkan itu? Nah, wali kota selanjutnya, apakah ada keputusan hukum yang tidak boleh siapapun wali kotanya harus mentaati keputusan hukum ya Pak, sama dengan IKN. Apa perpunya, apapun siapapun jadi presiden dilanjutkan. Tragedi Hambalang kan seperti itu juga. Nah, kalau di Banjarmasin, coba ungkap kasus pembukaan rumah dinas wali kota
25 miliar di seberang jam-jam. Mungkin Pak Hadin tahu agreement itu. Almarhum tuh kan. Almarhum. Sekarang ganti wali kota sudah diwujudkan. Ya kan? Apalagi kalau sekarang kan kita kada punya GBHN, Iya. kita kada punya lagi Perita segala macam, kan hilang semua nih kan. Makanya payung-payungnya adalah tergantung Prof Hadid sebagai pendekar hukum. Janganlah kita ganti pemimpin, kadang-kadang ada waktu, kadang-kadang tidak, ganti pegang kebijakan. Habis duit rakyat ini. Nah itu memang Bang Supra Ya. kada lepas sebenarnya para sini. Nah ini yang Hilangnya. ini yang menjadi kegalauan saya. Kan hilangnya Iya garis kan? besar haluan negara Sebagai acuan pada saat kita melaksanakan pembangunan jangka pendek, Betul. menengah dan panjang. Nah ini kan tidak lepas dari perubahan regulasi kan. Makanya Prof Hadin kan kemarin pada saat kita dialog menyampaikan problem kita itu adalah regulasi ini belum berpihak. Jadi itulah yang sebenarnya kalau kita bicara KIKN ini sebenarnya paling penting itu adalah bagi kita tuh sebenarnya bukan namanya IKN atau apapun namanya kada masalah. Cuma yang paling penting bagaimana manfaat ini bisa berpihak kepada masyarakat yang ada di Kalimantan. Ya. Dan yang ada siapapun masyarakat yang ada di Kalimantan. Betul, itu kembali kan itu yang kembali kita kulitin tadi, bahwa karena berangkat dari persoalan yang kemudian digagas oleh teman-teman Forum Kalimantan Bangkit kan, karena itu tadi ada persoalan regulasi, ada persoalan pembangunan tadi dan segala macam, dan kita berharap dijawab dengan IKN. Persoalan kepemimpinan dijawab dengan IKN kan. Makanya gini kan, makanya saya Pak Hadin, kita sebagai orang Kalimantan agak miris dan agak tidak adil orang di Jawa itu connect transportasi daratnya. Kita ini sudah parah sudah tidak ada lagi di bumi ini. Jangan ke Batola aja kita satu jalan, ya. Ini kan salah satu tadi ini kan belum terungkap nih. Ini salah satu tadi misalnya jadi bagian soal kenapa Kalimantan. Tadi kan sebelum saya ke Prof Hadin dan ke Dani, nah saya ingin nanya lagi nih ke Pak Supro misalnya. Kalau kita bicara spesifik Banjarmasin, apa pula yang sudah disiapkan Banjarmasin? Karena DPRD kan sebagai mitranya eksekutif nih. Apa yang disiapkan Banjarmasin dalam rangka kalau IKN itu betul-betul pindah? Pendidikan kita misalnya, bagaimana kebijakan pendidikan kita yang betul-betul mempersiapkan ke IKN? Jadi sebenarnya sebelum Pak Suko kita menyampaikan Bang Rasidi. Sebelum IKN itu muncul, nah kita kebetulan kan di sektor konstruksi aktif. Nah kita sampaikanlah pada saat itu hampir pemerintah provinsi kita sampaikan karena jadi narasumber, ke pemerintah kota kita sampaikan. Ini loh IKN mau dibangun, itu masih 2 tahun lah, masih 2 tahun belum keluar. Ini kita sampaikan kebutuhan itu udah dihitung. Tenaga kerja itu ada 3,6 juta tenaga kerja di sektor konstruksi pada saat proses pembangunan itu kan. Nah 3,6 juta bukan 3,2, 3,6 juta ini 3 juta pekerja level diploma 3 sampai SMK segala macam, 600.000 itu adalah tenaga ahli yang level sarjana. Kita udah sampaikan 2 tahun yang lalu sebelum IKN muncul supaya gagaslah Provinsi Kalsel, siapkan aja di sektor tenaga kerja untuk suplai ke sana karena punya waktu masih 2 tahun untuk membina itu tadi. Termasuk pengangguran yang ada di kota Banjarmasin itu diinventarisir, setiap kampung kita suruh inventarisir, dilatihlah oleh pemerintah kota. Tapi ini tidak pernah dilaksanakan sampai kan Ada porsi 3,6 juta. bisa menyampaikan ke pemerintah pusat ini orang Kalimantan. Mereka lahir dan besar di Kalimantan dan mereka punya hak untuk bekerja di sana. Utamakan ini. Kan bisa melakukan bargaining seperti itu. Asal kemudian skillnya Nah, disiapkan. itu yang Prof Hadin bilang tadi bagaimana menyiapkan kompetensi mereka. Nah, kompetensi ini kemarin sebenarnya punya waktu 2 tahun. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Pak Supro lagi nih, menjawab tadi kan. Yang disiapkan Banjarmasin itu apa garang istilah kita itu kan? Itu yang kita ingin tanyakan juga. Dalam menghadapi pintu gerbang. Saya Dan Banjarmasin maksudnya. enggak Banjarmasin karena saya ini sebagai kapasitas anggota dewan. Kalau saya jadi wali kota ya. Hari ini hampir selesai nih. Periodisasi saya jadi anggota dewan ini yang akan jadi pertarungan. Kita harus sepakat dan harus utama adalah bagaimana tantangan dan peluang Pak Hadid itu menyiapkan Banjarmasin sebagai, kalau sudah hari ini sebagai pintu gerbangnya masuknya arus barang yang termurah ya kan di Banjarmasin, mau tidak mau Profesor Hadin turun tangan dengan para pakar-pakar hukumnya segera. Dulu saya ingat almarhum Pak Profesor Idham Jarkasi mengatakan nih, sahabatnya Pak Hadin kemarin, pelabuhan Trisakti itu segera dibenahi
Jangan sampai ada raja di raja, jangan aturan berlapis-lapis. Siapa yang memilikinya itu? Pemprov kah? Pemko kah? Atau nasional kah? Dari segi BUMN. Nah. BUMN ya, pendapatannya tuh. Pelni lah. Pelindo. Pelindo. Nah, hari ini lahan parkir yang saya berjuang dari sejak start saya jadi anggota dewan, gimana PAD akan naik kalau yang dipunguti para yang kaleng-kaleng. Coba pelabuhan Trisakti itu jar Profesor dikuasai, kawasannya itu adalah dikuasai oleh Pemko, lahan parkir dari ke kontainer dan macam-macam, dan itu ada lahannya. Sampai sekarang kan buntu karena negosiasi pembebasan. Indah kali kira-kira mau disini. Strong, Ya, ada kekuatan. indah kali. Panggil Pak Hadin. Aja lagi-lagi bicara soal kepemimpinan. Ya, Ini menarik. panggil Pak Hadin. Apa gerak regulasi yang dilakukan dalam pembebasan ini? Siapa pemiliknya? Iya. Kalau itu kepentingan masyarakat orang banyak, hukum di atas segalanya, habis itu siapa para pemilik tanah itu. Negara butuh untuk kemakmuran rakyat Banjarmasin. Karena coba bayangkan, satu kontainer itu parkir berapa jam, berapa duit dapat Banjarmasin. Yang hari ini Banjarmasin, saya udah melihat mengecam gaji anggota dewannya jadi turun karena PAD-nya dianggap tidak mandiri, berkisar 600 miliar per tahun. Padahal udah tidak jadi ibu kota lagi lah. Ya, ini 700 miliar. Makanya orang teriak nih sektor biasa dan perdagangan, hotel mau dinaikkan, bla bla bla, mencari apa-apa. UMKM yang katanya tumbuh ini 2.500 apa? Kira usaha baru dan segala macam. malah masalah. Karena peluang. Karena dia Pak Hadin dari ketika dia peluang adalah mendapatkan duit, mainlah sudah para raja-raja ini untuk segera mengambil uang. Nah, oleh sebab itu pertanyaan tadi Budarato tadi, apa kesiapan Banjarmasin? Lagi-lagi kita harus fokus pembangunan. Fokusnya adalah sektor pendapatan asli daerah di mana? Ya di Pelabuhan Trisakti. Itu yang menjadi fokus. Kalau Pelabuhan Trisakti itu menjadi kayak Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, wah luar biasa PAD Kota Banjarmasin. Tapi di IKN pasti Hingga ketika di Pak Hadin, Pak Subahan mengatakan bagaimana pelatihan SDM, bagaimana melakukan pendidikan-pendidikan yang berkualitas, duit bos, punya duit kededak ya Pak. Nah, jadi pas Ya. hari ini, Bang Subhan jadikan pas hari ini kita kedatangan Pak Supro ini yang harus duit deh. ya, itu. Makanya kita tadi Ya bos. Dari sekarang nih yang mumpung dewan nih. Kan kira-kira mana pentingnya yang tadi berapa 480 miliar kan bangun jembatan? 800 hampir 1 triliun itu dengan persoalan sumber daya manusia tadi. Mana pentingnya? Iya, penting itu penting tapi prioritas. Ah, itu mana prioritasnya itu kan? Prioritasnya SDM, walaupun hendak membangun Banjarmasin kota metropolis, kota seberapa, Kota cerdas. kota cerdas, duitnya mana? Karena pusat hari ini Pak Hadin lebih hafal lah. Pusat hari ini sudah tidak lagi bicara tentang kontribusi antara pusat dan daerah. Makanya hari ini Banjarmasin hati-hati. Ketika sudah Jadi ditambah, kota bangkrut tanda kutip ya. ketika sudah tidak jadi ibu kota, maka prioritas anggaran pusat-pusat pembangunan di Banjarmasin tidak akan lagi terkucur. Karena dianggap Banjarmasin sudah diberi peluang untuk kemandirian, tidak bisa. Ya kan? Nah, Bang Subhan, nanti kita akan bahas diskusi berikutnya apa daya Banjarmasin. Iya. Nah, kira-kira begitu. Skalanya sangat luas. Ya kan? Sekarang kita sebelum ke Purhadi nih, kita ke Dani nih. Dani sebagai salah satu, ini kan generasi di bawah kita kan. Nah, generasi yang kira-kira harusnya kan mendapatkan kue yang cukup ketika kita bicara IKN. Ini pemegang IKN mandiri Iya, IKN ini. ini. Nah, kan kalau kita bicara 3,6 juta tenaga kerja di IKN itu kan hampir seluruh hampir penduduk Kalsel dengan 4, sekian juta. Dan ini seperti apa? Oke, selamat sore, salam sehat bagi kita semua, doa terbaik buat kita semua. Pertanyaan langsung ditujukan kepada Bang Supro. Langsung bertakun dulu, langsung bertakun. Rakyat kepada wakilnya. Iya. Dengan kondisi yang kayak gini, Bang Supro, kenapa kemarin Wali Kota dan Ketua DPRD sama-sama mencabut gugatan di MK mengenai masalah perpindahan ibu kota? Nah, nanti dijawab. Itu segmen khusus kayak segmen khusus. Tapi pertanyaan paling mendasar. Disisipkan. Tadi Bang Sukro kan teriak-teriak nih. Tapi itu
Itu harus bisa dijawab dulu. Karena jawaban itu bisa menjawab teriakan beliau tadi. Ya. Oke, bicara masalah IKN, kita sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam beberapa waktu ini. Dua isu yang menjadi hal utama. Dua isu utama yang sedang disoroti oleh kita semua. Yang pertama, presentasi presiden kita yang mana secara gamblang menawarkan kepada WNA untuk bisa Bertinggal di tinggal. Tinggal ya. Nah itu tuh katanya bertempat tinggal itu yang perlu diatensi betul. Kalau berinvestasi ada sedikit perbedaan dari segi bisnis. Tapi kalau sudah pernyataannya bertempat tinggal itu kita bicara tentang kedaulatan kita sebagai NKRI sebagai bangsa. Itu sangat disayangkan. Jangan bicara masalah kedaulatan apabila kita belum bisa memenuhinya dari sektor internal. Contoh, dari pekerja saja di sana banyak isu yang menyayangkan bahwa gaji terlambat, keterlambatan gaji, dan ada juga yang mengatakan isu di sana itu bahwa gaji-gajinya itu di bawah dari UMR yang ada di sana. Nah itu sangat disayangkan. Itu dari segi pembangunan fisiknya. Nah, dari segi tingkat moralnya, kalau kita bicara tingkat moralnya, Menko Investasi Pak Luhut Marves itu sangat disayangkan karena kita, ini kata-kata beliau ya, kita terpaksa untuk memakai tenaga asing, pengawas asing untuk melakukan pengawasan di sana. Nah, secara moral itu sudah menyatakan bahwa kita itu memang pemerintahnya itu menganggap kitanya tidak mampu. Padahal kita banyak loh pengawas-pengawas kita yang membangun gedung stadion Jakarta. Ya, Jakarta International Stadium. Ya, itu bukti bahwa anak bangsa kita dari sektor infrastruktur perencanaan dan pengawasannya itu sudah mempunyai tempat khusus di kalangan para infrastruktur luar negeri. Bang Landi, kalau kita mesum bahu penemu jalan tol yang bisa berputar pada pelaksanaan itu tahun 80-an, itu adalah orang Indonesia. Ya, betul. Cakarayam. Dan bukan Cakarayam. Sosro Bahu, kalau Cakarayam pondasinya Sosro Bahu itu jalan tol, waktu pelaksanaan itu tiangnya itu bisa digeser. Nah, itu dipakai di luar negeri. Siap. Dan itu Indonesia. Mengapa habis? Tidak kurang sebenarnya. Artinya secara Jadi memang kalau dilihat menteri kita ini harus banyak belajar sejarah mengenai Indonesia sebenarnya, mengenai bagaimana orang-orang pintar di Indonesia. Iya, makanya kita patut mempertanyakan yang digebu-gebukan oleh sebagian orang bahwa Pak Jokowi sebagai presiden kita itu sebagai bapak pembangunan modern di Indonesia, itu kayaknya nggak usah ya. Wong menterinya aja bilang bla 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 bla. Oke, Bang Rasidi, ada 3 yang mau kita sampaikan. Concern pertama yang harus dibenahi adalah mental para elit pemerintahnya. Jadi kalau mereka tidak percaya dengan anak bangsanya sendiri, itu sangat sulit. Yang kedua, ini termasuk Bang Sukro juga ya. Bang Sukro, terus juga anggota-anggota dewan yang terhormat, maupun di daerah maupun di pusat, itu ayolah kita punya semacam rule of the game yang harus kita pegang sama-sama, bahwa IKN yang memang sudah dibentuk dalam pelaksanaannya sudah dalam undang-undang itu harus membawa fungsi sebesar-besarnya bagi rakyat kita sendiri. Jangan sampai ada istilah IKN itu cuma untuk sebagian orang. Mungkin boleh Bang Sukro cari data di Dinas Tenaga Kerja, adakah orang Banjarmasin yang ikut serta kerja di IKN?
Kalau ada, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, di level pertanyaan gitu. tenaga kerja Itu bisa dicek, data itu bisa dicek. Jadi kan kalau di level tenaga kerja ahli seperti ini, mereka lelang Ya. perusahaan nasional dengan Ya. multinasional itu. Nah setelah lelang mereka mencari tenaga kerja. Ya. Salah satunya melalui jaringan yang ada di Kalimantan. Ya. Jadi tapi hanya sebatas orang kontrakan, bukan pemain utamanya, bukan Siap. perusahaan pelaku utamanya, Siap. sangat jarang pasti. Siap. Nah, jadi secara umumnya Bang Sukro sebagai wakil rakyat, cobalah ditelisik pemerintah Banjarmasin ini untuk punya kontribusi ke IKN itu seperti apa? Maksudnya kontribusi yang menguntungkan kita secara langsung, tenaga kerjanya kah, bahannya kah yang melewati pelabuhan kita, atau itu ditelisik Bang. Itu data itu akan berbicara apakah betul IKN itu mempunyai dampak ke daerah-daerah, terutama di pintu gerbang yang kayak gini, Jadi Kalsel ini. aku coba menjelas juga. Kalau kita bicara tentang tahapan proses maupun target yang kita ambil dari suatu pembangunan itu, kita jangan terlalu berat-berat berpikir dan berpikir maupun bertindaknya. Bicara tentang kontribusi kita terhadap IKN, saya dari awal aku bilang, kalau kota ini sudah secara regulasi sudah menjadi pintu gerbang, yang harus dibenahi adalah infrastruktur kita, adalah pelabuhan tadi. Nah, kalau pelabuhan itu menjadi penyangga dari sebuah pintu gerbang, pertanyaan ini kan tadi tentang kebutuhan SDM, pembangunan itu aja sudah bisa seorang Subahan akan melakukan presentasi, konstruksi akan dibangun oleh pelabuhan Trisakti ini memerlukan tenaga ahli dari lokal sekian. Itu dulu kue yang kita pegang. Dari segi edukasi tenaga kerjanya, berapa sih yang bisa ditampung di pelabuhan itu yang rata-rata? Oke, simpelnya gini Bang. Jadi, Ada nggak pembangunan di Kota Banjarmasin yang mengatasnamakan kita sebagai pintu gerbang, bla bla bla, gunting pita? Tidak. Ada nggak Bang? Belum ada. Pembangunan? Harusnya ada, tapi Harusnya ada ada. nggak? Nah, ini kembali, makanya Bang Sukro menyampaikan, ini kan persoalan sebenarnya Iya. Kepemimpinan. Nah, Jadi kita ini ada 7 ciri kita untuk mencapai sesuatu. Kalau saya sih 3 aja mana. Market share kita ini ada di depan mata. Terus yang tidak ada ini adalah manajerial. Iya. Manajerial itu siapa leadernya? Jadi kita punya market share sebenarnya IKN, tapi arah menuju ke IKN itu Karena kadang manajer. ini. Dan terus abis itu mohon maaf, komunikasi media yang bisa mengkomunikasikan apa brand yang akan kita bangun Ya. di kita. Jadi- yang keempat kita harus bisa melakukan yang namanya kerjasama yang mau saling menguntungkan. Nah yang kelima, peran dari tokoh-tokoh ini harus kita bisa disatukan, tokoh Ya. agama, Jadi- tokoh-tokoh pendidik. jadi Nah yang selesaikan loh yang ketujuh tadi, supaya kawan-kawan saya kan mau terjun ke sini, saya menarik kata-kata Pak Hadin tadi, Ceng, tantangan, opportunity, peluang. Kalau kita ribut dengan pada masalah salah menyalahkan, teknis di depan mata kita nih, siapa sih pemimpin kita? Jadi kan Berasal dari mana? jadi kan sebenarnya seperti Ya itu. kan? Jadi kan Ini ya problemnya Pak Dina. di IKN itu kan ada 3 proses sebenarnya yang paling Iya. penting. Jadi proses pertama itu adalah konstruksi pra pembangunan. Kita sudah kehilangan di sana. Ya. Kehilangan pertama apa? Kepemilikan lahan yang di sana ternyata tidak dimiliki oleh orang-orang lokal yang paling banyak. Jadi gini, Ya. misalnya lahan ini kan harusnya kalau memang pemerintah punya skenario yang berpihak, maka pada saat menginventarisasi lahan itu adalah setiap lahan yang dimiliki masyarakat bukan diperjualbelikan kepada misalnya pihak-pihak orang yang berinvestasi di tanah ya, tapi jadikanlah itu bagian alat investasinya rakyat. Nah, sehingga pada saat itu dibangun, maka rakyat memiliki hak terhadap tanah yang ada di sana. Investor Kayak masuk. plasma. Nah, plasma lah itu. Itu lewat akhirnya. Itu lewat. Kita lewat situ. Kemudian di konstruksi ini hampir lewat. Jadi kita 3,6 juta tenaga kerja itu, ini kita berandai-andai. Seandainya Kalsel ini bisa 10% dari itu, 360.000. Iya. 360.000 tuh kita ambil 300.000 untuk pekerja konstruksinya di level menengah ke Middle. bawah. Medal bawah. Kemudian 60.000-nya di tenaga kerja, lulusan UNLAM, mana? Nah, jadi kan. ini kelar. Nah, Tadi jangan nyinggung nih. tapi Nyinggung. sebelum ke sana, Pak, sebentar. Ya. Yang terakhir adalah di pasca
Iya. Nah di pasca ini mestinya saat ini Kalsel itu kalau memang memutuskan bahwa mereka adalah daerah penyangga, pasca ini dipikirkan kebutuhan pangan, Ya. kebutuhan Iya. misalnya sumber daya manusia, infrastruktur. Yang Mas dua tadi lewat. Nah, dua Tiga lewat lagi. Kalau sampai seperti ini, maka amburadul kita. Dan memang problemnya yang tadi saya sepakat dengan Pak Syukur sampaikan, Bang Syukur sampaikan adalah program Perhadin sampaikan adalah ini persoalan kepemimpinan, kepemimpin ini punya kemampuan apa tidak untuk melakukan hal tersebut. Makanya Saya gini, kepemimpinan nih, bicara kepemimpinan. Saya kan Ini panas nih. kepemimpinan nih saya. Makanya kita harus arif bijaksana mengapresiasi apa yang sudah diperbuat oleh yang namanya Bupati Tabalong. Dia menyiapkan sudah infrastruktur tuh, pasarnya, kawasannya, sehingga yang untuk komoditinya. Di tanah bumbu sudah menyiapkan juga pertanian dia di Subhan tadi. Ya. Kontribusi kita tuh lah. Ya. Apa? Penyangga nanti. Nah, kalau di Banjarmasin pertanyaan sebagai wakil, saya udah melakukan teriakan dan itu harusnya dari 3 tadi yang saya tidak punya partner, media darlingnya nggak ada. Saya bilang ini kawasan Trisakti ini, almarhum Profesor Idham Bekasi dengan lewat kemarin dengan sindikasi tentang bagaimana transportasi batu bara akhirnya muncul Ambapres ya kan, itu sebenarnya cikal bakal sudah dijawab oleh karakter pejuang buruh di Pak Hadi ini masih hidup, bahwa konsep tentang mau ambil duit pembenahan Trisakti itu lewat Ambapres itu kan. Sekarang kemana Ambapres tuh? Untuk apa? Ya kan? Jadi percuma kalau kita bicara yang Besar duit Ambapres itu besar. Sindikasi bahwa Trisakti itu harus dikembangkan menjadi pelabuhan internasional. Maka dibayangkan. Nah, gagalnya Pak almarhum Idham Bekasi dan kawan-kawan kemarin ada cek dan apa yang detek yang membangun alur itu kan, ternyata jar beliau 7 lapisan bumi istilahnya aturan di pelabuhan tuh ada miliknya pusat, ada milik daerah, ada milik swasta ya, karena kalau ditembus. Makanya kalau kita bermimpi pada terlalu berat proses mengambil IKN tadi, ini sudah jalan bos, tinggal 8 bulan lagi IKN itu go. Makanya saya tanyakan tadi dengan Pak Hadin, ini menguntungkankah atau tidak? Padahal duit ini sudah. Bang Sokro, boleh kita katakan nggak? Boleh kita katakan nggak bahwa Banjarmasin gagal untuk menjadi sebagai pintu gerbang? Ini kan kalau memang gini Bang Dhani, kita harus sadar juga bahwa Banjarmasin itu kan jauh sebenarnya dengan IKN. Dan memang sangat tepat sebenarnya Tanjung itu menjadi daerah yang diutamakan. Nah, stressing inilah yang memang harus Banyak. Ya, artinya sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Sukro bicara tentang pengelolaan kawasan Trisakti itu sebenarnya hal yang harusnya fokus dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin kan. Provinsi. Banjarmasin harus andil di situ kan. Karena daripada kita biarkan ada banyak potensi yang loss yang tadi kata Pak Sukro kan. Sementara APBD kita hari ini terancam. Jadi kita masih punya pasca. Hari punya proses itu. masih berjalan. Ya, ada kerja. Prosesnya itu sampai kapan, Bang? Ya. Karena kan barang baru loh. Bahwa Mantiwil itu dijadikan sebagai kawasan industri, di segala apanya. Nah, itu makanya Ini kan loh di sini. Bang Subhan, Pak Sukro, dan ini Pak Perhadin. Jadi kita kembali kepada fokus diskusi kita, itu menjadi sesuatu yang menarik, iya. Kita akan bahas itu dalam selanjutnya. Kira-kira apa daya Banjarmasin dengan kemampuan yang ada sekarang, bicara tadi kawasan industri yang digagas, bagaimana perkembangannya. Kemudian bicara tentang penting dan tidak penting, penting kata Pak Sukro bicara pembangunan jembatan itu kan. Tapi apakah masuk prioritas atau tidak? Nah, bagaimana soal SDM dan segala macam. Sekarang kita ke Prof Hadin lagi. Tadi kan ada Bang Rasidi, tadi kita baru menyampaikan 2 dari 3. Masih ada 1 lagi begitu. Tahan dulu. Sekarang kita Hadin. Tadi kan kalau kita simak sampaikan Pak Sukro, ada juga kerisauan bicara soal keberlanjutan, sustainability pembangunan, Prof. Misalnya dulu dibangun oleh era pemimpin sebelumnya, berikutnya tidak melanjutkan. Misalnya ini kan ada kekhawatiran, ada kecemasan. Sementara itu tidak murah kan, Prof. Nah, tadi termasuk soal IKN. Tapi kalau IKN kalau dalam pencermatan saya sih ketika itu sudah ditetapkan dalam undang-undang, kira-kira kan tidak mungkin bongkar pasang lagi kan. Kecuali undang-undangnya diulang. Jadi yang mungkin berubah itu kalau dasar pelaksanaan kebijakan itu di bawah undang-undang. Nah, kalau tingkatan undang-undang kan paling tinggi dah. agak susah melakukan perubahannya.
karena kan melibatkan DPR, pihak-pihak lain yang di luar pemerintah. Nah, kalau kebijakan itu ada di tangan pemerintah, kemungkinan berubah besar ketika pemimpin berganti kan. Tapi kalau mengganti undang-undang ada kaitan dengan DPR. Iya, DPR agak susah. Ya. Jadi IKN ini kan dasarnya undang-undang. Aman sudah lah. Aman. Jadi kan sudah diakui oleh Anies. Ya. Nah, selama Ini Anies presiden kan belum tentu. ada Anies mengakui. Ya. Kalau saya jadi presiden kan, selama undang-undangan tidak berubah, saya akan laksanakan. Karena itu undang-undang. Ini undang-undang. Jadi jaminan sudah Jaminan. presiden. Nggak bisa. Jadi tetangkal sudah hoak itu kan. Khawatir ada. Ya. Bukan hanya Anies, Ganjar pun akan berkata sama kan. Seperti itu. Bila tidak berkata sama, itu inkonstitusional. Iya, melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang bisa di impeachment. Iya, melanggar konstitusi juga kan. Karena di pasal 1 ayat 3 itu kan negara kita negara hukum. Iya. Nah, itu aneh. Jadi kemungkinan berubah itu kalau tingkatan kebijakan itu Undang-undang. Iya, aman dah. Tapi kalau tahap kayak kalau di pendidikan sistem pendidikan. Ya. 20% tadi Itu kan. tahapannya bukan yang cara-cara pendidikan. Iya. Itu di bawah apa? Undang-undang. Bahkan di bawah PP. Nah, Iya. itu ada keputusan menteri. Nah, keputusan menteri kan bisa berubah-ubah. Tergantung menterinya. Tergantung menterinya. Nah, Peluang tantangannya kan. jadi kita melihat dasar hukum pelaksananya apa. Nah, misalnya nih contoh tadi kan soal waktu apa nih? Rumah dinas. Bukan yang ya Jembatan. kan. Oh, iya. Yang tanpa melalui proses dewan. Nah, tapi saya yakin itu pasti lawan dewan. Cuma pimpinannya aja. Nah, Sidin kan masuk. Hah? Sidin kan masuk. Ada masuk. Tapi kan diparipurnakan. Nah, di situ orang ini harus Artinya kalau diparipurnakan. karena kalau berbentuk perda kan, itu kalau tidak ada dewan cacat. Iya. Karena itu perda APBD. Iya, perda PBD. Heeh. Nah, itu. Jadi makanya aku bilang kita nih manajemennya 3 yang belum nyambung. Media darling. Ketika media darling itu misalnya tadi menyinggung Dani. Kenapa bang? Kok tiba-tiba serta-merta menyerah dengan Mencabut pindah gugatan. ke- Media darling ini kadang membangun komunitas Pak Subahan, jangan bicara komunitas formal aja di Dewan. Formal, Rasidi Dani dengan pasukannya teriak dong, kami menolak. Ketika SBY hendak menggantikan status Yogyakarta menjadi tidak istimewa, serta-merta orang berteriak, kami menolak. Banjarnya apa? Sukro dipukulin. Tapi kan kemarin- Oh, maaf, Sukro dipukulin. Silakan Mio. Tapi kemarin kan Pak Budaya nggak bisa. Bang Sopro kemarin Ini terenyuh saya itu ya. kan sudah masuk ke ranah hukum. Tapi kan begitu Yang sudah punya kencang, legal yang standing, punya legal ya. standing mau menarik. Ya. Nggak jangan Itu salah nih sebetulnya. Pak Profesor Hardin. Menariknya itu kalau praksi saya Golkar sudah mengatakan bahwa sesuai dengan peraturan dan kita ingin klarifikasi kenapa pemindahan ibu kota itu. Nah, kita sudah melakukan tekanan karena aku ini adalah memang disetting untuk tidak bicara keras, disetting untuk tidak punya wewenang di dewan. Ya udah, kita kompor ke sana kemari, bentuklah komunitas-komunitas, dipanggillah kita. Oh hari ini tekanan tantangan sama Pak Hadin yang terjadi hari ini ya. Kalau istilah saya karena ini politik kekuasaan, maka yang ada adalah saling menyandra kan hari ini kan, ya kan? Nah akhirnya siapa yang mendukung ini terjadilah proses tekan menekan kan. JK bicara, biar Subhan tadi sadar JK kenapa ada gaspol kemarin. Nah hari ini Surya Paloh ditekan. Nah kalau hari ini kawan-kawan yang di luar parlemen ini melihat begitu mudah Sukrawardi untuk berteriak kencang tetap membela bahwa status orang-orang yang punya kekuatan Dani dengan pasukan mahasiswanya itu tidak membangun komunitas. Gak ada kita media data. Bukan begitu. Jadi kalau kita menempuh jalur formal berat ya Pak Hadin. Nah, Ya, memang, berat. memang kan ini kan memang sebenarnya jalur hukum itu kan jalur yang konstitusional. Ya. Nah, itu kan persoalannya. Sudah kita lakukan. Nah, pada Ketika saat tadi Pak Hadin menyindir, pada saat jalur pimpinanlah yang akan menjadi wewenang kita. Nah, makanya ini kan kembali sebenarnya ke persoalan kepemimpinan. Pada saya memutuskan misalnya mencabut daripada jalur konstitusi yang dijalani, yang sudah diputuskan,
Itu kan sebenarnya secara etika dan misalnya tanggung jawab ininya kan jadi repot juga. Ada di Undang-Undang 19, Isna ini mengatakan juga itu kan. Ya pokoknya jadi yang sampai hari ini jadi tanda besar adalah sewaktu gugatan itu diajukan oleh diajukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin dan DPRD Kota Banjarmasin itu kan melewati paripurna lah. dan sebagainya. Cabutnya tidak melewati paripurna. Ya itulah, itu kan persoalan sudah dijawab sebenarnya. Boleh kita melanjutkan yang ketiga tadi. Karena tahu itu mengulangi. Enggak kemampuan tuh. Oke, ini kembali lagi ke konsep Induran. IKN. Kalau bicara masalah konsep IKN, kan IKN itu kan bentuknya otorita ya. Nah, otorita itu secara implisitnya itu adalah sebagai ranahnya para dunia bisnis lah. Di awalnya ya. Nah, jadi gini, kalau pemerintah kita takut dalam membangun IKN itu takut untuk berhutang lagi dan udah kok solusinya? Printing money. Print duit sendiri. Alihkan langsung ke proyek yang memang ke strukturnya. Contoh, Bank Indonesia ditugaskan oleh pemerintah tolong print uang rupiah sekian besar sesuai dengan kebutuhan. Uang itu keluar langsung belikan ke bahan bangunan. Setelah beli bahan bangunan, bangunnya kebangun dan sebagainya, itu udah nggak ada masalah. Mungkin kestabilan di pasar mungkin itu pengaruhnya. Bukan gitu. Mungkin di sesi selanjutnya boleh kita Artinya ini kan menyebut MMT itu. Narasi yang ini bisa benar atau tidak. ya, Cina kenapa sukses melakukan pembangunan? Itu mereka printing duit. ya nanti kita akan bahas mendalam itulah. Oke, terakhir yang ketiga. Kembali lagi ke Banjarmasin, ini sangat disayangkan, serius sangat disayangkan bahwa IKN ke Banjarmasin jadi Dewan konsepnya pertama ada dewa dan posisi kita di Banjarmasin. Sangat disayangkan Banjarmasin tidak mengambil porsinya di IKN. Nah, itu tugas siapa yang mengevaluasi dan tugas siapa yang harus memperbaiki itu. Itu mungkin Bang Sukro yang bisa menjawab. Nah, Langsung. jawabannya dia sederhana. Wali kota berganti, dewan juga berganti. akan datang lah. Yang harus kita jawab bersama adalah Pilihlah ya. orang yang mempunyai kemampuan dalam menangkap visi misi sebuah tantangan dan peluang ini yang menjadi pilihan kita. Fajar Prof Habib. Beliau sudah mengatakan is the best aturan, tidak ada KM itu tidak ada masalah, tidak akan berubah. Nah, ketika bicara tadi bahwa pemimpin di Banjarmasin tak hanya tergantung Ibnu Arifin, Sukrawadi, itu yang harus dikuburkan baik-baik. Kita sudah punya wawasan, punya kekuatan. Prof Hadin punya wawasan, punya resources keuangan Subahan, Denny. Apa yang sering kayak diskusikan dua Subahan, kalau kita bisa kumpulan dengan satu program yang bisa membuat kita ini kuat, maka kan terpilih pemimpin-pemimpin yang akuntabel. Nah, selama ini masyarakat aja bingung apa bedanya money politik dan cost politik. Ya kan? Tanya aja. Lebih nyaman money politik Nah, ketika saya misalnya bagi-bagi nasi bungkus, padahal cost politik lah tuh. Ya. Money politik lah. Ini aja kan selesai dalam tataran pemikiran. Nah, apabila ini kayak ini nih, saya berharap misalnya Jadi tatanan demokrasi ini, saya coba ke kampus kemarin, ke dua saya undang para pemimpin di Kasar itu jadi pemimpin itu di kampus Pendidikannya. Ini kami nggak membangun sekolahnya. Ya, pendidikannya di kampus, undang para caleg, ya. Nah, Rasidi kan bisa menjadi sebagai speakernya, moderator yang bisa mengatakan inilah yang akan dipilih, ya. Makanya ketika kita bicara tentang bagaimana dasar bahwa Banjarmasin menjadi penikmat IKN, kalau hari ini para pemimpinnya, kos politiknya dan money politiknya
menjadi wali kota kita terbuka aja di forum banyak untuk jadi wali kota Banjarmasin tidak kurang Subhan aja kayak sudah mengakhiri 25 miliar bos dan naik terus nih kalau kita tidak bicara pada pendidikan politik. Rasidi sebagai orang yang tahu tentang kada bisa kita menjadi seorang caleg itu dengan bahasa-bahasa saya jujur sekali saya sampai hari ini bingung kenapa orang memilih saya kan padahal Bingung aja menang wayangnya. Bingung aja. karena kos politik dan politiknya cari ngasih itu gini kan. Di tengah realitas politiknya ada sekarang, seorang Sukro yang datang dengan segala kecerdasan, dengan segala idenya, kalau hanya datangnya sekedar datang pandir, kalau istilah Bang Majid itu kan yang ada payu juga ya. Nah, artinya kan ada juga yang perlu kita benahi nanti. Dan ini akan menjadi Makanya sekarang gini ya, diskusi berikutnya. makanya muncullah orang-orang baik Subhan datang dengan segala tokoh-tokohnya membenahi dari konstruksi pasukan konstruktor. Dani dengan segala kecerdasannya membawa dosen-dosen Unlam itu menjadi sebuah dosen yang pilar demokrasi, bukan lompat pagar jadi pemimpin kesana kemari kan. Akhirnya Problemnya kembali ke pemimpinan. Jakarta, mohon maaf Pak Profesor minta ampun terhadap mereka ini kan pasti ya, kita sering ngomong pasti pendapatan gaji dapat. Rasidi Sukro Subhan belum tentu dapat gaji bulanan bos. Kenapa harus berani teriak? Ente berdua, mohon maaf. Itu pegawai negeri kan? Iya, bukan. Ini kan, pokoknya saya Deni beda. Ini sosok. Kalau misalnya masa depan pasti. Siap. Kenapa ini kada mau melakukan hal-hal yang sangat terbukti bisa di tingkat pusat Pak Adin? Ada Profesor Effendi Ghazali melakukan gugatan MK. Kita ada pernah tadi jadi Dani memancing seorang profesor dia mempelopori merevisi ulang tentang kenapa Banjarmasin dipindah pasukan Pak Hadin dengan segala independensinya. Pak Hadin kan kalau diberi apa-apa beliau punya perisai-perisai ya. Lain halnya kalau seorang Dani, seorang Prof Hadin, seorang Bang Subhan berada di posisi di Jakarta, beda halnya. Oh salah. Beda halnya. Salah. Gini Bang, Beda pintar nengarannya memandang jarak itu. Kita bisa berteriak, ayah ini hari ini jejak rekam atau ini tuh bisa menjadi suara di seluruh Nusantara. Apa deh? Ya. Media YouTube ya. ada dua statement, yang sama Bang Sukro, ada dua statement yang sama yang diutarakan oleh Bang Gerung sama Bang Gerung Kalsel, Prof Haid, tapi beda cara apa masyarakat menanggapinya itu beda. Nah terakhir mungkin supaya kan terakhir juga kami membela seorang Anang Rajadi, sahabatnya Rasidi yang selalu mengompori tentang masalah kevokalan. Dikawal lah, kami kawal di Jakarta, duduk nongkrong Ekyo media apa kabar kamu? Suara Anang disambungkan ke Sediodo Ungo, Erick Thohir, muncul kalau di permukaan, didengar. Nah sekarang pertanyaannya siapa menyambungkan antara ketokohan Prof Hadir dengan DPR RI yang datang tiba-tiba kepada Jokowi? Karena hari ini Ini ada Kalimantan Bangkit tokohnya. iya. Aku sudah melihat ya sebentar ini kalian diundang oleh Pak Hendro Priyono. Aku nih jadi Sidin bingung sudah harus kembali pada budaya. Sidin mengolah berapa ribu hektar orang Banjar diam di Jakarta. Kita bersuara tentang dia karena jadinya kecil banget kita di daerah. Sidin menyediakan tempat minum makanan karena peresmian siapa yang hendak di Jakarta ada kawasan yang Sidin bangun, ada masjid, ada sekolah. Banjar harus Sidin menjadi karena Banjar itu porosnya pembangunan di Indonesia. Kalau Banjar baca kitab Pak Datuk Kelampayan. Kalau Matapura tenggelam dia Sidin, maka Indonesia akan runtuh. Prof tuh ada tanggapan tadi? Kritik tekan. Oh cukup. Sekarang kita kembali ke kan Bang Subhan, dari banyak diskusi ini banyak hal yang sudah bisa kita ramu tadi. Ada banyak hal yang disampaikan, gagasan, usulan yang disampaikan oleh seorang Pak Sukrowardi. Nah, Bang Subhan, silakan. Kalau saya sebenarnya melihat seperti ini.
Ini kan persoalan tidak lepas sebenarnya kemampuan pemimpin. Ya, sebenarnya simpulnya Nah, terus itu. sebenarnya tetap di situ. Karena kalau pemimpinnya masih tidak jelas arah tujuannya kemana, maka kita kan bisa berharap Dan yang banyak. memilih pemimpin itu adalah rakyat. Dan yang memilih pemimpin itu adalah rakyat. Nah, memang jadi problem itu adalah pada saat misalnya yang dijual pemimpin itu bukan ide dan gagasan, tapi datang dengan bungkusan. Nah, Itu yang jadi masalah. maka orang seperti Pak Sukro tidak Maka laku. orang seperti yang punya pemikiran, punya gagasan, punya narasi, dan punya kemampuan itu akan minggir. Nah, jadi inilah sebenarnya Tantangan kita itu. yang harusnya minggir. kita benahi. Tapi kembali ke IKN. Ah. Jadi di IKN ini sebenarnya kan kita masih tidak terlambat. Karena kan proses pembangunan yang berjalan ini kan hanya masih kisarannya kan masih di bawah 30% lah dari total yang keseluruhan. Nah, sekarang problemnya adalah bagaimana sebenarnya seperti yang disampaikan Prof. Hadin tadi, kita bisa memanfaatkan peluang ini. Tuh, Peluang inilah yang harusnya bersatu kita. difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk kita stressing ke depan sumber daya Kalimantan Selatan ini di mana mainnya, di mana mereka harus ditempatkan. Nah, kita ingat di eranya Pak Harto pada saat Pak Sudomo menjadi Menteri Tenaga Kerja. Pada saat itulah programnya pemerintah Indonesia itu mengirim migran lah, itu ke Malaysia kemana-mana. Lalu muncullah semacam tanda petik bahasa di pinggiran oleh Pak Domo. Kalau kita ingin menguasai Malaysia itu sudah mudah, karena tenaga kerja kita banyak di sana. Tinggal mereka digerakkan segala macam. Nah, inilah yang sebenarnya harus dilakukan oleh Kalimantan Selatan dan Kalimantan. Perbanyaklah tenaga kerja yang ada di IKN. Mulai tenaga kerja yang ambil aja level menengah ke bawah. Kita tuh usah muluk-muluk mengambil ke atas, ambillah ke bawah. Tapi yang di bawah inilah menjadi sumber daya manusia yang kompeten dan unggul. Pada saat sumber daya kita tuh siap di sana, maka tentu kita akan banyak. Menarik Nah, sekali. itu yang ini juga harus kita siapkan. Itu yang harus disiapkan dengan lama. Singkat maksudnya. Kata yang harus dibuangkan jauh-jauh, kita jangan berkumpulan di sini selalu mengharapkan fasilitas oleh pemerintah tanpa konsep yang akan kita presentasikan. Yang kedua, jangan kita bicara kenapa rendahnya UMP, UMR itu, dan ada saudara kandung, saudara sebangsa kita yang mau jadi pekerja di sana. Yang harus dibenahi Bapak Subahan, Pak Dani, adalah orang kita kada siap sakit-sakit. Siap. Yang itu kesulitan Subahan membangun pembangunan aja kesulitan karena mental orang kita. Nah, itu yang disampaikan Prof. Hadin tadi. Ya kan? Perusahaan kultur. Jadi itu kembali Mental. gitu. kita sekarang penutupnya ke Prof. Hadin. Silakan. Jadilah begitu EKN ditetapkan kan. Nah, memang lokasinya kan di Kaltim. Jadi saya melihat gerakan yang agak masif keras tak Bukan sana. gubernur Ya, Kaltim. iya. Nah, kalau semestinya ini kan harus di apa? Semua gubernur Semua kompak. Dulu kan ada 4 gubernur Iya. juga sama tuh. Ini Jembatan yang Bang. supaya kekuatan kenapa? Karena yang di luar Jawa lah ini yang terjadi saat ini. Nah, itu dipandang sudah matang oleh pusat. Ada sebelah mata, ini dua mata. Ada dalam Tutup mata maksudnya. Buktinya jembatan itu. Jadi udah lagi kita tuh harus jalan itu harus ada gerakan-gerakan yang bisa mengejutkan. Oh, itu tadi kan demikian kan? itu Ya, jadi kita berharap Forum Kalimantan Bangkit menjadi sebuah simpul untuk Gerakan merangkum orang. semua ide sehingga menjadi sebuah gagasan. Itu yang paling penting, dan gagasan itu kita tutupkan bersama agar bahwa ada problem di Kalimantan yang itu harus segera kita jawab. Maka kita berharap sekali lagi adanya IKN itu bisa menjawab itu. Baik, kira-kira itu saya tidak menyimpulkan semua diskusi hari ini. Setidaknya masyarakat publik bisa menyimpulkan ada banyak alur diskusi yang tadi ada disampaikan seorang Pak Sukrowardi, ada Dani, Prof. Hadin, Bang Subhan, dan sekali lagi adanya forum ini, ngopi ini sesungguhnya ini kan menjadi titik kita untuk menyampaikan gagasan, untuk menyampaikan pesan, menyampaikan optimisme dan harapan. Ketika ada problem maka harapan itu kita kampanyekan di sini dan kita mulai dari sini.
Sehingga kalau kita bicara media, sesungguhnya substansi media itulah memberikan harapan pada mereka yang papa, mengingatkan pada mereka yang berkuasa, dan hari ini kita akan mulai bagaimana membangun optimisme itu ada di sini. Jadi kalau tadi Pak Sukro bicara soal di mana peran media, maka sesungguhnya kalau kita bicara tentang gugatan ke Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Ibu Kota Provinsi, rasa-rasanya tidak kurang-kurang kita membahas itu di forum ini. Sekali lagi terima kasih Pak Sukrowardi, terima kasih Dani, terima kasih Pak Prof Hadin, terima kasih Bang Subhan Sarip. Kita akan ketemu dalam ngopi berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.